Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berbanyak bersolawat, karena bersolawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya solawat yang apabila diamalkan itu selain dia mengeluarkan semua keburukan, dia juga memasukkan mahabbah ke dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi hanya amalan solawat yang selain Allah itu menyuruh hambanya, Allah juga bersolawat. Jadi hanya amalan solawat, selain solawat tidak ada. Jadi sebelum beliau menyuruh kepada kita, beliau sudah mengatakan innallaha, jadi penekanan. Bahasa Arabnya itu saya ini Allah, saya bersolawat, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya, orang yang paling dekat itu juga bersolawat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, jika kita semua orang-orang yang beriman, maka kita akan senang bersolawat. Doa apapun apabila tidak disertai dengan solawat, maka doa itu tidak akan pernah sampai. Dan apabila senang membaca solawat, maka insyaallah semua apa yang kita inginkan, termasuk dalam hal pekerjaan, akan dipermudah oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka berbanyak bersolawat. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah dicintai, apalagi yang mencintai Allah, maka apapun yang diinginkan, termasuk dalam usaha, insyaallah akan sangat dipermudah oleh Allah. Bahkan sebelum kita meminta. Jadi ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, pernah terjadi di masa beliau, ditanyakan, ya Rasulullah, saya itu kalau malam senang sekali untuk zikir, wirid dan doa. Apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan doa wirid tadi? Apakah saya lakukan 30% untuk berzikir dan 20% untuk bersolawat dan sisanya untuk berdoa? Kata Rasulullah, itu bagus kamu lakukan, tetapi lebih bagus lagi kalau kamu tambah lagi solawat. Kata sahabat Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, 50% saya gunakan untuk bersolawat dan 50% untuk berzikir dan berdoa. Kata Rasulullah, itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kata sahabatnya, kalau begitu 70% ya Rasulullah, saya gunakan untuk bersolawat dan 30% untuk berzikir dan berdoa. Kata Rasulullah, itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau gitu ya Rasulullah, kata sahabatnya, 100% setiap malam saya gunakan untuk bersolawat. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu, kalau itu kamu lakukan, maka dunia kamu, hajat kamu akan dipenuhi dan semua dosa kamu akan diampuni. Jadi ketika keinginan kita di dunia ini sudah diijabah oleh Allah dan akhirat kita sudah dijamin oleh Allah, maka apalagi yang kita harapkan. Jadi intinya, mari perbanyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sakit siapa? Ada lagi mungkin pihak keluarga yang merasakan badan tidak enak? Lanjut. Monggo. Enggak, monggo yang mau saja. Telah dari pemilik rumah dan demi Allah kita tidak menggantinya. Jadi ketika ada sesuatu maka itu terjadi atas izin Allah. Paham ya? Kita tidak mengganti telurnya dari sini dan kita tidak memasukkan sesuatu apapun, boleh dicek di dalamnya dan kita tidak mengganti, boleh diganti dulu. Jadi kamera siapa sih? Ya, telur dari sini dan saya tidak menggantinya. Telurnya enggak, telurnya agak lanjang. Karena yang bertelur yang sakit perutnya, dan ya. Terus itu dari segi dohiriyahnya. Kalau dari segi batiniahnya, sering ditipu orang, pernah ditipu orang. Karena gini,
ketika kita melakukan ruqyah, terutama ruqyah secara batiniah, maka yang kita lakukan adalah yang bersifat tasbih. Nah, terutama gini, ketika rumah ini bagus, maka yang harus dihilangkan penyebabnya dulu sebelum kita menghilangkan yang menyebabkan. Jadi yang saya rasakan, ada suatu kotoran di dalam rumah ini yang menyebabkan lalat itu bisa masuk. Jadi percuma berapa kali pun lalat ini diusir kalau kotorannya tidak dihilangkan. Dan kotoran yang paling mendalam itu sebenarnya kalau di dalam diri seorang ruqyah itu yang paling penting dikatakan bahwa harus melakukan ruqyah secara syariah, melakukan secara diri sendiri. Terutama gini, ketika kita marah, sebel, jengkel, dendam, itu harus dihilangkan di dalam kolbu. Kenapa? Karena itu adalah makanan jin. Jadi baik buruknya kita itu ada di dalam hati. Makanya kita dikatakan manusia yang sempurna itu bukan sempurna apa adanya, tapi sempurna yang kita sempurnakan. Ketika akal ini mampu mengendalikan nafsu, maka dia lebih baik dari malaikat. Tetapi bila akal ini dikendalikan oleh nafsu, maka lebih hina dari binatang. Maka yang paling utama ketika ruqyah itu apa? Pembersihan di dalam kolbu. Yang pertama, ketika ingin usahanya lancar, jangan suka bertengkar. Yang pertama, jangan suka bertengkar. Jadi masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Karena masalah mengecilkan masalah itu bukan masalah umur, tapi masalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita dengan hati. Karena nafsu adanya, kalau hati ada di kolbu. Maka yang paling penting berzikir, mengingat Allah, kira dibaca dengan lisan dan diresapi dengan hati. Maka insya Allah kolbu akan bersih. Ketika kolbu bersih, maka seperti kaca. Ketika akan bersih, maka akan sangat jernih menilai sesuatu masalah. Ini yang pertama ya. Jadi kita mulai saja. Nanti yang penting gini, setelah ruqyah dilakukan, selain saya mengambil sesuatu hal yang buruk, maka pemilik rumah sendiri harus menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Jangan sampai masuk dendam, sebel, jengkel, dan sebagainya. Kalau sebel manusiawi, tapi jangan sampai lama-lama, nanti jadi makanan sehat. Itu yang pertama. Terus yang dari luar tadi ketika saya masuk di sini, Allahu a'lam bishawab, ada sesuatu, terutama di depan. Di depan itu pernah ada telur yang dirajak terus dipecahkan. Itu sanepan dalam bahasa, benar ya? Itu sanepannya dalam bahasa Jawa itu untuk menghancurkan suatu usaha. Enggak sujon, tapi memang ada seperti itu. Zaman Rasulullah sendiri juga pernah dipukul. Rasulullah sendiri pernah disihir oleh salah satu dari bangsa dari dulu, pernah diberitahu oleh malaikat. Terus yang kedua, pernah ada seperti garam yang ditaburkan di depan. Benar. Kalau benar, kalau enggak. Terus yang kedua, di depan itu seperti ada keris yang dia berlubang. Jadi ketika jenengan banyak mendapatkan rezeki, seperti sama mengambil air, tapi embernya bocor, jadi keberkahannya kurang. Itu bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Jadi yang perlu diambil nanti ada di depan, ada sesuatu. Terus nanti ada di situ itu seperti, karena ketika pecah dia masuk ke dalam tanah, jadi jinnya itu selalu di depan gitu. Nanti ada batu itu yang bisa berjalan sendiri. Allah alam itu yang bisa saya buktikan. Ada suatu batu yang bisa berjalan. Dia batu yang bisa berjalan. Jadi apa? Memang kita harus percaya dengan yang gaib, tapi tidak perlu takut dengan makhluk gaib. Percaya dengan gaib dan takut dengan makhluk gaib itu berbeda sekali. Jangan dikira gini. Ketika kita harus percaya dengan kegaiban, kita harus percaya dengan kita harus takut dengan kuntilanak, dukun dan sebagainya. Tidak. Jadi jangan disalah tafsirkan. Terkadang orang percaya dengan gaib tapi tidak percaya dengan maha gaib, kan lucu. Orang percaya dengan pesugihan tapi tidak percaya dengan Allah, kan lucu sekali gitu. Padahal dua-duanya gaib. Jadi yang paling penting kanak-kanaknya gitu saja. Bahwa terutama di sini ada suatu hal yang buruk, yaitu ada sebuah kotoran yang ditemukan di sini. Jadi kotoran itu di sebuah buruk. Jadi nanti saya baru datang dan insya Allah apa yang kita ketahui ini secara hak. Jadi tidak ada ceritanya main-main. Nanti kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak.
Ini sampean dulu, karena sampean yang bekerja. Sudah usah bersihkan bagian dada dulu. Buka dulu pas apa-apa. Ketika sakit, sini Pak. Tidak apa-apa saja. Ketika sakit, tidak apa-apa. Kita pakai. Intinya gini, ketika sakit diresapi, ketika seperti apa? Jadi ketika seperti tersedot, maka lepaskan, jangan diikat, jangan. Tapi dilepaskan. Allahu Akbar, dilepaskan. Kalau sakit teriak sakit, kalau nggak sakit jangan pura-pura sakit. Jadi kalau memang sakit teriak saja, nanti kita lepaskan. Nah ketika kita lepaskan, nanti insya Allah akan mengurangi sedikit, terutama di bagian kalbu, bagian dada. Ketika ingin marah, ingin apa itu salah satu kontraksinya. Jadi kita ingin marah, masukkan dalam hati. Ketika saya membaca, masukkan ke jantung, dari jantung rasakan seolah-olah mengalir ke seluruh tubuh, karena jin mengalir dengan aliran darah. Ya tidak gampang ditipu orang, ya tidak gampang, nggak enakan. Saya baca dari mulut, saya jahatkan, merasakan dari hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sakit dilepaskan, teriakan, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ditahan. Siratal ladzina jangan ditahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
Awak tuh tanya apa tuh? Assalamualaikum. 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 Siapa lagi? Lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tenang. Jangan ngomongan apa ini? Apa sih? Sampai sini kan? Enggak ganggu. Sampai lagi ini nyapo. Sampai lagi ini nyapo. Hah? Tunggu. Dia. Aku arep nek bangkrut usaha iki. Ya ora ngono to, mesakne. Ki salah ya apa? Wis wetenge. Hah? Wong ya ora man. Kok wis wetenge. Nek wong ora kudu mangan. Salah ya apa? Salah ya apa? Usaha ngene. Oh, di sana rawang kok. Saya tolong. Enggak. Somo ngatur-atur aku kok niku, ha. Aku niku wae. Sang mana rene dikongkon apa tekan mriki? Ya, aku ning ngene dikongkon. Sing ngongkon sapa? Wong kene. Ya enggak, kok ndi kok ndi? Lah salah apa? Lah, saya usaha. Hah? Ngomongin kene usaha sing gede dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ning kene. Assalamualaikum. Usahane. Assalamualaikum Wetenge. Ngiris wetenge. Wong ya ora mangan. Biar ketika kamu digunakan biar. Kalau keadaan perut kamu dikitin gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kata nasbat dan nasnurul salam. Sini banyak jiwa saya tadi kemudian nafsu dari kata Allah Akbar. Kalau ketika perut kamu dikitin gimana? Kalau perut kamu dikitin gimana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kasih tahu. Di mana kamu letaknya? Kamu letaknya di mana kamu? Saya di atas. Di atas mana? Depan. Di mana mana? Di atas atap depan. Di mana? Depan banyak yang mana? Depan toko. Sebelah mananya? Di atas. Di atas. Dan di bawah. Di atas, yang di atas apa kamu? Yang di atas? Yang di atas apa kamu? Yang di atas apa? Apa? Apa di sini kamu? Di sini kamu apa? Jasad kamu apa? Yang dipegang di situ. Buhulnya apa? Aku ditempatkan Grace. Apa? Itu apa? Grace untuk usaha. Kenapa usahanya diapain? Biar apa? Untuk supaya bangkrut. Yang di bawah apa? Yang di bawah? Yang di bawah apa? Dari bangsa apa kamu? Dari koyor. Jadi kamu ada di kuburan? Ya. Taruh di situ. Ya. Atasnya sebelah mana? Coba pemilik rumah siapa yang ngambil sendiri? Coba ada nggak yang di atas? Aman ikutin aja enggak, Pak? Sebelah mana di atasnya? Di atas. Atas mana? Di atas itu. Kapan naruhnya? Lama. Udah ada 10 tahun? Sekitar 1 tahun. Sekarang jahilkan. Semua yang mengerti barang itu kubur itu semuanya suruh menyingkir. Kita tuh jahilkan semuanya. Jahilkan. Baik. Jahilkan. Jahilkan.
Udah bisa diambil belum sekarang? Udah bisa diambil? Silakan. Kamu udah ganggu lagi nggak di sini? Iya. Kamu dari mana asalnya? Oh, saya tahu di sini. Dari mana asalnya? Nama saya Pantai. Dari mana? Pantai. Dari pantai. Pantai mana? Pantai pergi. Berapa teman kamu di sini? Berapa teman kamu di sini? Janji tidak balik ke sini lagi ya? Iya. Ya Allah jangan balik lagi di sini. Iya. Pak, Ya, saya sini lagi. ikut saya dulu kalau gitu. Ikut saya aja. Ikut saya aja. Kalau nggak ikut sih kenal. Kenapa? Nanti kalau nggak ikut, saya nggak tahu kamu balik lagi sini. Enggak. Saya bilang. Saya nggak balik sini lagi. Saya ingin kamu ikut dulu sampai 41 hari. Maka saya sudah benar-benar yakin. Mencapakan saya. Saya apa-apakan, cuma saya ikut aja. Karena kamu melakukan kesalahan, maka harus kamu tanggung jawab. Ikut saya dulu kamu. Coba kan pemilik rumah ambil yang di depan, terus sampai cari tangga di atas ada mori seperti dibungkus. Nanti ada situ ada seperti mori yang bungkus seperti garis dan tadi bisa diambil di atas pakai tangga naik ke atas. Kalau nggak ada, baca dulu selawat terus baca syahadat, nanti digerakkan tarik pakai tangga. Ya, kita diambil sendiri yang kemudian sedikit. Jadi kita ini ketiga yang pertama sinamar kita bisa Iya, bawa ke atas, bawa ke atas. Apa lewat sini ya? Lewat sini sampai enggak ya? Jan. Sisi Pak. Ini semua tangganya tekok. Ayo, ceklik. Ceklik tangganya. Ini batang enggak pas. Sampai enggak Pak? Sampai enggak? Masuk lemes Pak, ondone. Perang kenceng Pak. Ondone lemes ondone. Ondone perang kenceng dalam. Ondone lemes. Ondone untuk kalau wis ini. Wah, ini. Musneh. Bur. Pasang lampu, Bur. Mas Pak, ondone lemes. Kata kok pas sampean Pak. Kata kok. Kata kok mudah naik. Bahaya. Mas Pak, lemes Pak. Kata kok Pak. Ambil pun enggak ambil. Ambrol. Tempat dulu Pak. Tempat dulu iki. Oh iya, Bukan yang diteng. Iya Pak, kono Pak. Aman Pak, bener Pak. Oke. Pun busuk kok kono. Taruh itu. Nah, antarin. Ya, kurang atur. Yuk. Soalnya Pak. Enggak Mas sampean. Awas.
Awas, awas, awas. Ngeri, ngeri. Aku tak munggah. Awakmu nahan sini. Ya. Mas, Pak, setrum loh. Munggah, Pak. Munggah, Mas. Bebet enggak aku. Tangan kiwa itu mendesak kiwa apa? Play. Mati berdoa. Sama-sama. Mas, ini enggak. Ngeri gini. Hah? Gini ngeri. Ngeri. Mas, boleh sentuh, Mas. Pun. Mas. Mas. Cocok. Ya. Cocok. Karena tinggal jogging sore. Tara temu dah. Tak munggah. Tara temu. Kamu, Pak? Oke, Mas. Opo. Siapa yang anu, Pak? Mau piring, piring air tisu. Awas, setrum. Hati-hati, Pak. Ini. Agak tangan. Terus, kalau ada Mas. Enten tangga mriko. Oh, nggih. Misal. Berpiring. Si Mas, kok bareng kali Mas yo. Sesuai kalau perjanjian. Banyak orang yang kita berapa di sini? Siapa sekarang ini? Mejanya apa yang ditaruh? Aku ngajar di sini dulu. Terus tadi yang di bawah tadi apa? Apa mejanya yang ditaruhkan di bawah? Kalau yang di bawah apa yang di bawah? Buat apa itu terus bolong? Bakal maju dan kita bakal air. Terus uangnya kemana? Gue tadi kau bangsa gue mau surungnya aku nih kene, bocah gue mau nih kene, gue sama teh usaha ini. Ada hubungannya enggak dengan orang yang pemilik rumah ini sedang ditipu? Iya. Gimana cara buatnya? Cara buatnya gimana? Cara ngocok aja pikirannya, Dibuat gimana pikiran? kacau pemikirannya.
Buat gak enak gitu. Ayo was-was. Yang bikin sakit perut itu siapa? Singkir orang wetenge. Bocah kuwi mah. Nah di sini tadi. Ya. Siapa yang sini wetenge supaya orang mangan. Mangan orang bakal ngepuni wetenge. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya yang besar. Ngaruh toko kuwi. Kalau di badannya di mana letak? Letaknya ning pikirannya kuwi. Orang yang wetenge. Kamu ngecaknya enggak? Kamu tahu saya Ya. Aku wis ngerti awak. Sekarang mau pergi apa enggak? Mau coba balik aku. Enggak ngapa-ngapain. Aku bakal lu metu kene. Kalau bocah kene itu sih hati-hati. Tapi sini aku yo galak. Tapi aku soal saja nih. Aku bantu wong kene. Rumah sama dari mana? Aku sekolah. Bangsa apa namanya? Aku sebagai saya rumput. Sebagai rasa kuat. Jadi orang bohong ini. Aku orang paling nih masalahku. Kalau pulang ya pulang itu dan sambut balik lagi. Iya. Tapi aku orang paling sing ngomongku. Sing ngongkon aku rene. Kan kayak perhitungan kok aku. Sajane apa? Aku saja nih kembang itu. Kalau itu semuanya gede. Waktu aku lagi saja nih. Enggak mempan waktu ini ya saya enggak dalam. Berarti sampai enggak sakti ya. Batinnya kuis. Berarti sampai enggak sakti loh dari. Jadi sampai enggak punya kekuatan apa-apa. Ada saja nih kuis yang kurang. Saja nih kuat apa memangnya pemilik rumah orangnya kuat? Saja nih kurang. Harusnya memiliki rumah yang kuat. Dari kamu Ya, kekuatan aku untuk sejak aku menyerang awalnya. Wajah ini. Yes, enggak pulang aja. Yang balik lagi di sini, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan kemana-mana, tetap. Jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Kadang-kadang mampu bodoh-bodoh ini bodoh tak pas. Mampu wangi mana? Pantesan tadi Mampu wangi bodoh tak tahan. Mampu niku yang mudun niku bodoh tak tahan. Pokoknya orang gondok-gondok bodoh tak normal kamane. Aku tak nih. Kalau tak kira tahun baru. Ini sih ada ini pada kue kan atau ini pada anak niku. Uang ini. sakit tangan ya? Sakit tangan di tangan. Lepaskan. Lepaskan. Apa? Cahaya. Iya, boleh ngikutin.
Panas ya? Panas banget. Dalam? Sampai dulu ya kita. Tahu nanti. Kita selesaikan dulu kita. Mit. Nanti kalau aku balik sini kan ada. Nanti kalau pas dengan ambilan kan Lagi lah. Itu batu monggo. Nah, itu lagi loh. Boleh gini. Gitu. Itu kok. Gitu. Kasih titik-titik di anu nggih. sekarang enggak apa-apa. Tunggal pakai tangan. Jangan suka agak jadi. Sebelah mas, sebelah mas. Tidak semuanya ini juga di sini. Semuanya saya jadi tidak apa-apa. Tapi kalau Masih itu. Cukup mas, Masih itu mas. cukup sama naik kamu.
Itu sudah itu. Yang kanan juga dibongkar. Kanan kiri sana. Buat sini. Sebelah sama sini saja, Pak. Nah, ayo. Mas legisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Cara sini bongkar ini. Benar, sini. Kameramen jangan lepas. Dekat lagi coba. Konsen di situ kameramen, konsen jangan sampai lepas. Moga sih. Buat nggak usah sana situ aja. Nah, terus bawahnya ke bawah saja ke bawah. Nah, terus dibongkar terus. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Cari tangan nanti tulis tangan. Terus dicari terus cari terus depannya. Nah, itu. Coba sama cari kan tangannya, sama sendiri kan. Kalem aja. Nanti ke garis ke tangan. Ini, coba. Mana? Siapa kawan? Nah, teman cari pelan-pelan di sini. Pelan-pelan, pakai tangan kalem mohon. Jangan dikorek. Nah, terus cari terus. Terus dicari. Sebelah situ. Nah, kalem mohon. Terus ke bawah. Terus cari ke bawah. Terus cari mohon. Dipakai sini. Kameramen jangan lepas dari situ. Terus cari terus. Nggak terlalu. Nah, di situ. Ini apa? Nah, ini kita tangan sama nah itu. Bismillah. Di sini minta ini. Jadi ini namanya ini bubul. Namanya bubul. Ini untuk apa namanya? Gak ada tahu sih. Ya. Yang sebelah sana nggak? Ini yang pertama titiknya di sini. Antara dua ini ternyata di sini. Memang. Ini yang wanita tadi. Bulunya taruh sini aja bulunya. Jadi ini tadi di bawahnya apa tadi? Kaping. Bawahnya kaping. Ini tadi di bawahnya kaping. Dan ini sudah lama sekali. Terus bagaimana kok nggak kelihatan gitu? Kadang-kadang orang tanya, wong barang ditaruh kok nggak kelihatan? Jadi ketika dia menempatkan di situ, itu ada bangsa jin yang menutup seperti gini. Ketika kita mendapatkan pusaka, jadi pusaka yang sudah terlalu lama itu ditempati oleh bangsa jin dan itu masuk ke alam jin. Masuk ke alam jin. Dan untuk mengeluarkan benda pusaka yang ada di dalam itu tidak dengan secara zahiriyah, tidak, tetapi dengan cara batiniah. Jadi gini, kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, itu bangsa jin ada yang hafal Al-Quran. Kalau hanya sekedar mengetahui, jin itu dengan mata kepala sendiri mengetahui kalau Rasulullah itu utusan Allah. Bukan pada bacaannya, bukan pada pengetahuannya, bukan pada kepintarannya. Kalau hanya masalah pintar, setan itu sangat-sangat pintar, sangat-sangat pintar setan itu. Tetapi bedanya di akhlak,
ketika akhlaknya tidak mencerminkan pengetahuannya, maka itu lebih hina dari iblis itu sendiri. Jadi yang membedakan kita dengan iblis itu bukan ilmu, bukan. Kalau ilmu hanya untuk membuat mensirik-sirikan orang, untuk menjelek-jelekan orang, itu tidak ada gunanya ilmu itu. Jadi ilmu itu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan pada bacaannya, bukan pada pengetahuannya, tapi pada akhlaknya. Jadi ketika yang membaca asma Allah itu dengan cara mengamalan, contoh tidak melakukan maksiat, suka berpuasa, itu baru ada pengaruhnya gitu. Baru ada pengaruhnya. Jadi bukan pada hafiz, bukan pada hafalan, bukan pada pengetahuan, tapi pada pelaksanaan. Itu yang menjadi patok utamanya. Jadi kembali ke sini, untuk mengeluarkan bubur ini kan ada depan, dan demi Allah kita tidak mengambil, dan demi Allah kita tidak sama sekali tidak ikut campur dalam pengambilan ini. Kita hanya menunjukkan tempatnya di sini loh, dan sampai bongkar sendiri dan sampai ambil sendiri. Jadi di dalam apa tadi kan? Di dalam bawah paping. Di bawah paping. Yang bongkar tadi siapa? Siapa tadi? Mas John, Mas John. yang ambil saya. Yang bongkar anak buahnya dan yang ambil bosnya. Cocok. Jadi kita nggak ikut campur karena apa? Nanti takutnya menjadi fitnah. Gitu. Intinya ya bahayanya dari sini, silakan dibongkar dan diambil. Karena apa? Karena memang kita memang nggak boleh terlalu percaya dengan santet, tapi juga memang ada gitu loh. Sama Rasulullah pun juga ada gitu. Memang ada. Jadi memang harus yang pertama itu diambil dulu. Kalau semuanya rumah gini nih, rumah itu bagus, tapi ada yang menempatkan kotoran, itu otomatis lalat banyak yang masuk. Jadi yang utamanya itu apa? Kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir, setelah itu baru dibagari. Jadi pembersihan yang utama itu memang ini hanya bersifat dahiliyah, hanya bersifat dahiliyah. Yang paling utama secara batiniah yaitu apa? Menjaga sholat, menjaga kerukunan rumah tangga, itu yang paling utama. Terus yang kedua, nanti ada pemagaran. Yang kedua ada pembersihan. Pembersihan itu juga perlu juga saya minta bantuan dari rumah. Karena apa? Karena ketika hati itu sering sebel, jengkel, ya tentunya mendatangkan keburukan. Sesuatu yang baik mendatangkan kebaikan, dan sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan. Maka itu sering-sering melakukan kebaikan. Ini rumah kalau sering dibacakan Al-Quran itu, walaupun rumahnya itu jelek, walaupun rumahnya itu dari papan, tapi kalau sering dibacakan maka akan terterang, sinar itu akan seperti bercahaya. Walaupun rumah bagus kalau nggak pernah dibaca Al-Quran, nanti seperti kuburan, itu mendatangkan keburukan. Terus yang kedua, yang ketiga tadi pemagaran. Pemagaran nanti kita lakukan ajan di patung juru itu. Jadi ajan di sini, terus jalan ke sana, kursi, ini setengahnya koma. Itu kita melakukan secara dahiliyah, tapi secara batinnya juga pemilik rumah untuk tetap menjaga pagaran itu tadi, menjaga pagarannya itu tadi. Silakan dibuka. Cara membukanya gini, ya Allah, saya tidak membuka tali yang mengikat buri ini, tapi saya melepaskan semua yang mengikat pada korban. Apa jalannya? Kita perlu tahu. Ini sudah lama loh, sudah lama. Kok nggak tahu? Ya saat kembali tadi itu ditutupi oleh bangsa goib. Nah cocok daun kelot. Daun kelot dan bidara itu yang paling dibenci oleh bangsa jin. Aduh durinya. Jara dalam Al-Quran sih. Interaksi saya. Sebenarnya bagi saudaraku yang mungkin jauh dari kami, daripada Padepokan Jati Sholawat Siri ala ini, bagi yang ingin kelihatannya gini nih, kita itu bisa membedakan mana yang penyakit goib, mana yang penyakit medis sebenarnya. Kalau penyakit goib non medis itu ada tiga. Yang pertama karena ain itu gini, ketika
Penyakit ain itu penyakit yang timbul dari pandangan mata, terutama wanita yang suka selfie. Ketika dipuji oleh orang lain dengan tidak menyertakan asma Allah, itu menimbulkan penyakit. Contoh gini, saya punya anak, saya makannya buahnya, terus saya bilang, wah anakku makannya buahnya, tanpa dengan menyertakan asma Allah, bisa tidak doyan makan? Ada yang seperti itu kan bisa ya? Dalamnya paku, toko bangunan berarti jinnya. Paku ini sebenarnya dijadikan sebagai media untuk merusak